Halo keluarga Indonesia, Ayah Bunda masih semangat ya membersamai Ananda melewati masa tumbuh kembangnya. Kali ini kami kembali akan membahas tema belajar berjalan untuk anak, karena mempelajari cara berjalan adalah tonggak penting dalam kehidupan seorang anak dan merupakan keterampilan penting yang akan menjadi dasar bagi pengembangan keterampilan motorik lainnya. Namun, beberapa anak terkadang mengalami ketakutan dan kecemasan yang berlebihan saat belajar berjalan. Dan video ini akan membahas alasan mengapa beberapa anak takut belajar berjalan. Dengan mengetahui alasan-alasan tersebut, kita dapat mengatur strategi bagaimana cara yang tepat dalam membantu mereka mengatasi ketakutan mereka sesuai dengan alasan yang dimiliki anak masing-masing. Setiap anak tentu akan memiliki alasan-alasan yang berbeda. Oke, kita lanjut ya. Ada berbagai alasan mengapa beberapa anak mungkin takut belajar berjalan. Alasan yang pertama adalah karena kondisi fisik anak. Bagi orang dewasa, berdiri adalah satu hal yang mudah untuk dilakukan. Namun tidak demikian bagi si kecil. Saat berdiri dan berjalan, si kecil akan menggunakan kekuatan otot dan tulang yang selama ini belum pernah digunakan. Beberapa anak mungkin merasa tidak nyaman ataupun nyeri di bagian kaki dan punggungnya. Tidak heran jika mereka akan merasa malas bahkan takut untuk belajar berjalan. Alasan kedua adalah karena kurangnya percaya diri. Di sini, anak tidak cukup percaya diri untuk memulai gerakan yang diperlukan untuk berjalan, menimbulkan perasaan takut dan cemas. Perasaan ini muncul bisa jadi dikarenakan si kecil akan menerima pemandangan baru ketika berdiri dan berjalan. Selama ini, anak hanya melihat sesuatu dari titik pandang terendah. Saat berdiri dan berjalan, si kecil akan melihat segala hal lebih rendah darinya. Pemandangan baru tersebut membuat si kecil pusing dan bingung, bahkan takut dengan hal baru tersebut. Alasan ketiga terkait dengan pengalaman buruk, di mana anak mungkin pernah mengalami jatuh atau terluka saat mencoba berjalan, sehingga menciptakan ketakutan dan kecemasan akan terluka lagi. Pengalaman ini menurut ingatan bayi sangat menyakitkan dan mengerikan. Tentunya, si kecil tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Inilah yang kemudian menyebabkan trauma, di mana dia tidak mau mencoba berjalan lagi. Alasan keempat adalah terkait dengan faktor emosional seperti kecemasan, stres, atau rasa takut gagal. Trauma pada si kecil juga terkadang bukan disebabkan oleh benturan atau terluka saja. Larangan bunda atau anggota keluarga lainnya untuk berdiri atau berjalan terkadang menyebabkan anak enggan melakukan latihan tersebut lagi. Si kecil berpikir berdiri atau berjalan adalah sesuatu hal yang salah atau dilarang oleh bunda. Jadi bisa juga trauma datang dari bunda sendiri. Setelah pernah melihat buah hati jatuh, bunda jadi takut. Dia akan mengulang kesalahan yang sama. Akibatnya, bunda selalu mencegah si kecil untuk belajar. Hal ini kemudian menjadi kebiasaan, dan bayi pun jadi enggan melakukan latihan berjalan lagi. Nah, itu dia 4 alasan yang membuat anak memiliki kecemasan berlebihan ketika belajar berjalan. Sangat penting untuk kita sebagai orang tua untuk mengidentifikasi terlebih dulu apa alasan terbesar anak untuk takut belajar berjalan. Kemudian, baru membuat strategi yang tepat berdasarkan masing-masing penyebab yang anak hadapi. Oke, kita bahas satu-satu ya strategi untuk masing-masing penyebab anak takut belajar berjalan tadi. Yang pertama, untuk anak yang takut berjalan karena kondisi fisik. Penting bagi orang tua untuk memastikan kesiapan fisik anak. Jangan memaksakan jika kondisi fisik anak belum siap. Kemampuan anak untuk berjalan akan berkembang di range usia 9-18 bulan. Setiap anak unik, mereka memiliki kemampuan gerakan motorik dan kematangan saraf masing-masing. Jadi orang tua tidak perlu cemas. Orang tua hanya perlu menunggu saat yang tepat agar anak siap berjalan sendiri, sambil terus memberi stimulasi secara bertahap sesuai dengan kondisi fisik anak. Jika ada keluhan sakit berlebih atau anak telah melewati usia 18 bulan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis anak. Strategi yang kedua, untuk anak yang takut berjalan karena kurang percaya diri. Mendorong anak untuk menjelajahi lingkungan mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Memberi mereka banyak kesempatan untuk mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Strategi lain melibatkan penggunaan penguatan positif di mana orang tua dan pengasuh merayakan setiap kesuksesan kecil anak. Bahkan jika itu hanya mengambil satu langkah atau berdiri sendiri. Terlibatlah dalam aktivitas seperti bernyanyi,
bermain interaktif, dan latihan yang menyenangkan yang dapat membantu membangun kepercayaan diri anak dan meningkatkan keterampilan motorik mereka secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk anak yang takut berjalan karena pengalaman buruk, pertama tentu orang tua harus berusaha mengingat situasi apa yang menyebabkan munculnya trauma pada anak. Trauma ini bisa terjadi berminggu-minggu sebelumnya atau bahkan bulanan. Upayakan hal tersebut tidak terulang kembali dan bangun percaya diri anak secara perlahan seperti pada strategi sebelumnya. Yang terakhir, untuk anak yang takut berjalan karena faktor emosional. Strategi dimulai dengan menjaga sikap orang tua ketika berinteraksi dengan anak. Kecemasan orang tua akan menular pada anak. Bangun kepercayaan diri orang tua. Ingatlah, mengalami kegagalan tetap penting dalam proses kehidupan seorang anak. Sebab dari situlah mereka akan belajar. Dengan belajar, anak akan tumbuh dan berkembang secara alami. Nah, itu dia strategi yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah semangat ayah bunda yang sedang berjuang membersamai Ananda dalam belajar berjalan. Sebagai penutup, ada 3 elemen kunci dalam membantu anak mengatasi rasa takut belajar berjalan, yaitu konsistensi, kesabaran, dan dukungan. Kami doakan ayah bunda semua dapat memegang 3 elemen kunci ini, dan Ananda berhasil belajar berjalan tanpa rasa takut berlebih lagi. Salam dari kami, keluarga Jagoan!